Kang Deddy, saya tanya, ini posting saya untuk yang nggak tahu berapa kali hari ini. Ya hati saya berkorban-korban, darah saya mendidih loh. Ya, melihat postingan-postingan Anda itu. Sebagian bagus, tapi sebagian menampakkan bahwa Anda itu sama sekali nggak elegan sebagai pemimpin. Saya tanya, Anda itu punya gubernur, punya bupati, wali kota atau tidak? Kelihatan terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat tuh maju, cuma Anda aja yang baik, jadi pahlawan gitu. Kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Ya. Anda punya wali kota, punya bupati, Anda injak-injak begitu aja. Gubernur ke pasar, gubernur ke kali. Mau meniru-niru Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya jauh dong meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Ya, walaupun kasar tampilannya elegan. Dia panggil wali kotanya, dia panggil pemimpinnya, dinasnya dipanggil, dirapatkan gitu. Dan tidak banyak dia posting-posting di medsos. Anda itu sebetulnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Ya. Manfaatkan itu wali kota, bupati, camat dan sebagainya. Bukan one man show gitu. Anda duduk di kantor, sekali-sekali turun, seminggu sekali. Benahi keuangan, benahi manajemen, mengenai pengelolaan ini itu, departemen ini itu. Satu-satu, jangan semua Anda tangani. Dari tempat parkir, pendidikan, lingkungan hidup, banjir. Anda one man show sekali lagi. Norak. Kalau meniru Ahok masih jauh, belajar 20 tahun lagi. Ahok walaupun kasar, elegan caranya. Bukan kampungan norak seperti Anda. Sorry ya. Apa sih maksudnya itu one man show, one man show, one man show? Gak ngerti, saya nggak paham ini. Ini menurut saya nyinyiran paling konyol dan paling lucu ya, karena tidak jelas ya. Dimana tadi si Toke ini mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi ingin meniru gaya Jokowi, ingin meniru gaya Ahok, gak akan bisa, butuh waktu 20 tahun katanya. Aduh. Memangnya siapa yang meniru gaya Ahok, gaya Jokowi ya? Kang Deddy Mulyadi, cara kerja Kang Deddy Mulyadi dari dulu sudah seperti itu. Waktu memimpin Bupati Purwakarta pun Kang Deddy Mulyadi sudah seperti itu cara kerjanya, yaitu belusukan, turun secara langsung. Karena kalau jika di kantor saja itu tentu saja tidak akan menyelesaikan masalah. Nah makanya Kang Deddy dibalik, lebih banyak di lapangan, di luar daripada di kantornya gitu loh. Dan Kang Deddy Mulyadi juga bukan Firaun, menunjuk ini, oh tidak seperti itu. Cara kerja Kang Deddy Mulyadi yaitu turun langsung ke lapangan, menyapa warga, bertemu dengan warga biar tahu akar permasalahannya seperti apa. Tidak memanfaatkan mentang-mentang pejabat, mentang-mentang gubernur bisa menyuruh orang seenaknya. Tidak seperti itu. Dan ini menurut saya dari logat bicaranya pun sepertinya bukan orang Sunda ya, dari nada atau logat bicaranya sepertinya orang di luar Sunda. Nah ini yang nggak saya paham itu apa sih? Ngatain Kang Deddy kampungan katanya. One man show apa tahu itu kan. Kemudian tadi juga dia mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini katanya kebanyakan konten, kebanyakan nge-YouTube daripada kerjanya loh. Kang Deddy Mulyadi kerja sekalian konten. Jadi kerjanya itu didokumentasikan biar warga khususnya Jawa Barat tahu apa yang dikerjakan oleh gubernur, apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi dikontenin biar tahu. Kalau Anda memang mendidih katanya tadi kan, berdarah-darah melihat postingan-postingan yang diposting oleh Kang Deddy Mulyadi, nggak usah lihat ya. Nggak ada yang maksa juga Anda harus lihat. Nah teman-teman, memang akhir-akhir ini banyak sekali ya yang mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur konten. Termasuk yang terbaru kemarin dari Gubernur Kaltim yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur konten. Nah pada kesempatan ini Kang Deddy Mulyadi pun memberikan penjelasan, memberikan klarifikasinya mengenai julukan gubernur konten ini. Mari kita simak sama-sama videonya. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi, dan misi. Tujuan, visi, dan misi itu
harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya, sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar, kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Nah, sobat semuanya bisa mendengar ya alasan Kang Deddy Mulyadi kenapa membuat konten. Yang pertama tentu saja bisa menghemat anggaran sampai dengan 47 miliar, yaitu anggaran Provinsi Jawa Barat hanya untuk iklan ya. Jadi di mana selama ini kan untuk biaya iklan ataupun promosi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bekerja sama dengan beberapa media memerlukan anggaran biaya sebesar 50 miliar. Itu tentu saja sangat besar sekali. Namun kali ini hanya cukup memerlukan biaya 3 miliar saja. Wow, itu sangat sekali menghematnya, sangat lumayan banyak ya. Berarti menghemat 47 miliar. Dan 47 miliar itu tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan bisa dialihkan untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dan lain sebagainya. Nah ini kan justru malah positif. Kemudian Kang Deddy Mulyadi membuat konten juga supaya rakyat, masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, tahu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini, oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Kerja apa enggak gitu loh, menyapa rakyat apa enggak, menyapa warga apa enggak. Nah, jika tidak dikontenkan, tentu saja kita tidak tahu apa nih kira-kira yang dikerjakan oleh Gubernur ya. Nah, tetapi kan sekarang dikontenin. Jadi dampak positifnya sangat banyak sekali ketika seorang pejabat, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, mempunyai media sendiri, membuat konten sendiri ya. Tidak jadi masalah. Apa bedanya ketika ada seorang pejabat ataupun pemimpin kemudian
dikejar oleh wartawan dan diwawancarai oleh wartawan. Itu kan sama di kamera-kamera juga ya. Nah, cuman bedanya Kang Deddy Mulyadi ini mempunyai media sendiri. Nah, untuk media-media wartawan-wartawan ini, tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan yang biasanya mengejar-ngejar para pejabat untuk dimintai wawancara, sekarang mereka tidak perlu. Mereka sekarang tinggal mengutip dari video-video yang diunggah ataupun diposting oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kan itu tidak capek ya. Jadi ini tentu saja manfaat keuntungannya banyak ya. Selain itu tidak ada larangan juga ya seorang pejabat ataupun seorang kepala daerah membuat konten ataupun mempunyai media sosial ya, itu tidak ada larangannya juga dalam undang-undang. Itu boleh-boleh saja, hak semua orang, mau itu warga sipil maupun seorang pejabat sekalipun. Karena seorang presiden pun mempunyai media sendiri, yaitu Sekretariat Presiden. Itu kan keseharian Pak Prabowo kan kita bisa melihat ya di channel YouTube-nya Sekretariat Presiden. Ya, mau dia bertemu dengan ini, mau dia rapat dengan ini, mau dia kunjungan ke ini, belusukan dengan ini, pasti direkam. Itu kok tidak dipermasalahkan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi kok dipermasalahkan. Nah, ini perbedaannya mungkin ya. Kalau Sekretariat Presiden itu yang punya medianya adalah dalam ini negara ya. Jadi yang mempunyai medianya negara. Nah, kalau dalam hal ini kan Kang Deddy Mulyadi pribadi, bukan milik provinsi. Nah, jadi timbullah kecemburuan sosial. Secara itu kan video yang diposting oleh Kang Deddy Mulyadi ini viral terus ya kan, cuannya juga mantep. Nah, jadi banyak yang iri, banyak yang viral, termasuk si Toke ini. Si Toke yang di awal video tadi mengatakan katanya Kang Deddy kampungan, Kang Deddy ingin meniru gaya Ahok, kayak gaya Jokowi, ya, itu tentu saja berbeda ya. Malah dia menyebut apa tadi, one man show, one man show, one man show. Apa tahu si Toke ini gak jelas sekali ya mengkritiknya, bukan kritik, itu malah menyinyir ya. Lebih baik katanya Kang Deddy Mulyadi menjadi YouTuber aja daripada menjadi seorang gubernur. Aduh. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman semua mengenai nyinyiran dari si Toke dan juga penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai dirinya yang sering disebut gubernur konten? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.